semuanya? Alhamdulillah semuanya semangat ya, karena kita masuk di jam pertama, ini 2 jam pelajaran. Alhamdulillah kalian masih semangat. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, kalian untuk menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Ingat 5M. Apa itu 5M? Ya, menjaga jarak dan membatasi aktivitas atau mobilitas, betul ya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Baik, untuk KM-nya di sini Jejen, silakan pimpin doa Jejen. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa di dalam hati saat dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Jejen yang sudah memimpin doa. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kalau kalian mengecek dulu kebersihan kelasnya. Coba cek sampahnya, barangkali ada di bangku atau meja supaya kita belajarnya sehat. Ya, buang sampahnya ya. Ya, jangan lupa kalian memakai sanitizer yang ada di dekat pintu. Yang sudah membuang sampah memakai sanitizer silakan supaya higienis. Oke, sudah semuanya. Nah, kalau begini kan kelasnya rapi, bersih ya, wangi dan terhindar dari sampah ya. Baik, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Mudah-mudahan di sini masuk semua ya. Jejen masuk? Hadir, oke. Giar kemana? Izin. Oh, Giar izin, baik. Azkia? Mela? Sakit Mela. Mamai? Baik. Anjar? Ya. Henny? Salsa? Pepen? Ya. Dwi? Ya, baik. Wiwin? Nelvi? Alhamdulillah, berarti yang tidak masuk itu 2 orang ya. Giar dan Mela. Baik. Nah, sebelum Ibu mau memulai pembelajaran, karena ini masih di pagi hari ya, supaya semangat semuanya ya, coba kalian tepuk semangat dulu. Nah, kalian bisa menyimak video yang Ibu tampilkan di sini ya. Kita mulai di sini. Kalian mengikuti gerakan seperti di sini. Bisa ya? Bentar, Ibu tayangkan. Nah, seperti ini. Ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, bagus, kompak semuanya, alhamdulillah. Baik anak-anakku, hari ini Ibu akan memulai pembelajaran. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis penataan produk, yaitu tentang display dan tentang display produk. Dan Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari display. Dan Ibu juga akan menjelaskan tentang pengelompokan barang. Bisa kalian lihat di depan, di sini adalah barang-barangnya sudah ada ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pengelompokan barang. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi,
Ibu akan membahas materi yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yang sudah pernah kita lakukan ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen bertanya, kalian pernah belanja ke minimarket, supermarket, swalayan? Pernah? Pernah. Nah, Ibu ingin mengetahui bagaimana penataan produk di sana? Menarik. Menarik, oke. Apalagi? Rapi. Apalagi? Sesuai dengan SOP. Oh iya, betul. Nah, ini ada kaitannya yang akan Ibu terangkan di materi hari ini ya. Nah, minggu lalu kita membahas tentang pengertian dari SOP. Ayo, masih ingat enggak? Apa itu pengertian SOP? Siapa yang masih ingat? Baik, Dwi, silakan. Apa kepanjangan dari SOP? Kepanjangan dari SOP adalah operasional prosedur. SOP sendiri dalam penataan produk merupakan langkah yang ditempuh pada penataan produk yang dijadikan tujuan dalam penataan untuk menarik perhatian konsumen. Betul, bagus sekali. Tepuk tangan buat Dwi. Nah, betul ya. Jadi sebelum kita menata produk, kita harus mengenal SOP, standar operasional prosedur, supaya produk yang kita pajang itu tersusun rapi, tersusun bersih ya, dan sesuai dengan kategori produknya ya. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih penataan produk yang baik sangat berpengaruh terhadap bisnis retail? Mengapa penataan produk yang baik sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis retail? Ada yang mau mencoba? Silakan, Yani. Mengapa penataan produk yang baik itu berpengaruh terhadap bisnis retail? Karena merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam menarik perhatian konsumen. Iya, betul sekali. Jadi penataan produk yang baik itu menunjang keberhasilan dari supermarket itu sendiri ya, dari bisnis retail itu sendiri ya. Baik. Nah, di sini ada barang-barangnya ya, bisa dicontohkan bagaimana sih penataan produk yang baik itu. Nah, Ibu kasih contoh di sini misalkan produknya itu Geri ya. Ini termasuk kategori apa? Departemen apa? Betul, ini adalah Geri. Bagaimana sih cara menata produk yang baik? Yang pertama, ini adalah mereknya harus terlihat. Jadi kalau pada saat kita memajang produk ini di gondola, di shelving, ini produknya itu harus terlihat. Mereknya itu harus di depan, face, ya, terbaca oleh konsumen. Tujuannya untuk apa? Iya, betul, memudahkan konsumen dalam memilih atau membeli produk itu sendiri ya. Baik, pintar ya, kalian sudah memahami tentang penataan produk ya. Nah, baik, ini Ibu akan menayangkan dalam PowerPoint untuk mata pelajaran hari ini. Dan sebelumnya kalian harus mengetahui juga indikator dari pencapaian kompetensi mata pelajaran penataan produk ini, yaitu nah ini ya. Baik, nah di sini adalah mengemukakan pengertian penataan produk menurut beberapa para ahli mengenai penataan produk food, fresh, kosmetik di supermarket. Yang kedua, yaitu menerapkan tujuan dari penataan produk. Yang selanjutnya, menempatkan pengelompokan barang dalam penataan produk sesuai dengan SOP ya. Dan tujuan pembelajaran di hari ini supaya kalian memahami dari mengkaji beberapa sumber literasi. Jadi di sini peserta didik, siswa di sini mampu menggali pengertian penataan produk ya. Yang keduanya di sini yaitu peserta didik mampu menyimpulkan ruang lingkup penataan produk. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menelaah tujuan dari penataan produk. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengelompokkan barang atau penataan produk sesuai dengan SOP yang tadi sudah kita bahas ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, sebelum memulai materi yang akan Ibu sampaikan lewat PowerPoint, di sini kalian bisa menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silakan simak dulu baik-baik.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat. Video ini adalah video pertama untuk mata pelajaran penataan produk atau display. Perlu kalian ketahui bahwa penataan produk merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko. Hasil dari aktivitas ini sangat berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan penjualan produk di dalam toko. Terlebih lagi bagi toko-toko retail modern yang mempunyai format layanan mandiri seperti minimarket, supermarket, maupun hypermarket. Nah, kegiatan menata barang merupakan kegiatan untuk memamerkan, mempertunjukkan, atau memperlihatkan sesuatu produk kepada pengunjung yang salah satu tujuannya sebagai alat promosi. Apalagi kalau yang ditata merupakan produk baru. Nah, pada video ini kita akan mengenal tentang kegiatan penataan produk dan penggolongan dalam penataan barang. Untuk itu, simak video ini selengkapnya. Bagian pertama ini kita akan mengenal penataan produk. Nah, bisnis pemasaran memerlukan sebuah komunikasi antara produsen dengan konsumen untuk mempromosikan barang secara langsung agar dapat menarik minat calon pembeli terhadap produk yang dipromosikan. Salah satu komunikasi antara produsen dengan pelanggan dapat terjadi melalui gambaran visual, layout maupun penataan produk atau display di dalam toko. Nah, penataan produk atau display merupakan suatu peragaan untuk mempengaruhi konsumen melalui demonstrasi pemajangan barang sehingga memperoleh kesan tersendiri bagi konsumen. Yang pertama adalah pengertian penataan produk atau display. Penataan produk dalam kegiatan pemasaran sering dikenal dengan istilah dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang yang pada akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Ada beberapa pengertian display menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama menurut Nadiman, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian menurut William G. Salt, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau akan membuat calon pembeli lebih betah di toko guna mencari atau memilih produk yang mereka butuhkan. Lihat awalnya datang ke toko ngantar teman yang mau beli. Keluar toko kita yang borong lebih banyak. Nah, tapi hal sebaliknya, bila calon pembeli merasa tidak nyaman dan merasa kesulitan dalam melihat dan mencari barang, tentu mereka akan cepat meninggalkan tempat jualan yang dikunjunginya, akan cepat meninggalkan toko. Akibatnya apa? Peluang penjualan akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari attention dan interest customer. Ya, ini adalah contoh display yang menarik perhatian orang. Display dibentuk menyerupai sebuah tank, ya, sehingga menarik perhatian. Kalian pasti sering melihat display semacam ini di beberapa toko minimarket, supermarket maupun hypermarket. Nah, kemudian contoh dari desire dan action customer adalah seperti ini. Ini akan memudahkan, ya, akan memudahkan bagi kita yang memasuki toko lebih cepat dalam memilih barang, lebih cepat dalam menemukan barang, dan tentu akan menghemat waktu kita di dalam toko. Dan kita akan merasa nyaman dengan keadaan toko yang seperti ini.
ya kan? Oke, selanjutnya macam-macam penataan produk. Ada 4 jenis penataan produk atau display. Yang pertama adalah window display, yang kedua interior display, yang ketiga exterior display, dan yang keempat solari display. Kepo, wah depannya aja menarik, dalamnya ada apa sih gitu kan? Mereka pasti akan mampir, timbul keinginan untuk mampir. Kalau udah mampir kenapa? Kalau udah mampir lihat-lihat, terus apa yang terjadi? Menimbulkan impuls buying atau dorongan barang dagangan di dalam kegiatan usaha, di mana barang itu diletakkan secara terbuka, ya kan? Bisa dilihat di sini, ini diletakkan secara terbuka sehingga calon pembeli bisa melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramuniaga. Ini didisplay secara terbuka. Nah, kemudian yang kedua adalah closed interior display. Nah, mungkin kalau kalian sering ya ke toko roti ya, kursi taruh di atas meja itu tidak sesuai tempatnya. Atau mungkin kalau kalian pergi ya ke toko mungkin kitchen set dan sebagainya, kalian bisa melihat bahwa display. Nah, dealer display merupakan simbol atau petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Nah, simbol-simbol tersebut akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar kepada para calon pembeli. Jadi setiap produk itu biasanya sudah ada informasi produknya, sehingga apa? Pramuniaga tidak bisa mengarang, tidak bisa melebih-lebihkan spesifikasi produk, ya. Karena apa? Sudah ada petunjuk-petunjuk mengenai barang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga tadi setelah window display, interior display, nah yang ketiga adalah exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang macam penataan produk atau display. Saya ulang lagi, yang minimarket atau super. Nah, baik ya, kalian sudah melihat tayangan video tersebut ya. Nah, baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagi tugas ya. Untuk membagi tugas itu ada tugasnya untuk perorangan, yaitu kalian mengerjakan LKPD, dan untuk tugas kelompok kalian nanti mempresentasikan apa yang akan soal yang akan Ibu berikan ya. Baik, mungkin sebelumnya kalian bisa duduk secara berkelompok. Coba kita berhitung dulu dari mulai ujung paling kanan. 2, 3, 4, 1, 5, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Baik, yang ganjil 1, 3, 5 bergabung. Nomor 1, 3, dan 5 bergabung dalam satu kelompok. Ya, bisa bergabung dalam satu kelompok, bisa mengambil versinya 1, 3, 5. Tadi yang nomor 1, 3, 5 bergabung dalam satu kelompok. Baik, yang nomor 2, 4, dan 6 bergabung dalam satu kelompok, itu menjadi kelompok 2. Ayo silakan. Untuk nomor 2, 4, 6 itu bergabung menjadi kelompok 2. Di mana saja boleh, yang penting kalian nyaman. Baik, yang selanjutnya tersisa berapa orang lagi? Tadi nomor berapa? 7 ya. Yang nomor 7 dan nomor 9 bergabung menjadi, itu berarti kelompok ketiga. Silakan gabung sama temannya supaya pembahasannya lebih enak ya. Bergabung sama temannya supaya pembahasannya lebih enak. Azkia, Heni, dan Anjar. Anjar bisa bergabung dengan Heni supaya berdekatan duduknya. Nah, seperti itu.
geser saja kursinya. Baik, yang tersisa nomor 2 dan 10 bisa bergabung menjadi satu kelompok. Ayo, jadi kita di sini ada 4 kelompok ya. Gabung saja. Baik, Wiwin dengan Salsa. Ya, baik. Berarti kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, Azkia, Heni, dan Anjar. Kelompok 2, ya, baik, Mamai, Jejen, dan Pepen. Kelompok 3, baik, Dwi dan Nelvi. Kelompok 4, ya, Wiwin dan Salsa. Ya, baik, kita sudah membentuk kelompok supaya nanti tugas yang disampaikannya lebih enak ya, lebih baik dan lebih mudah dipahami. Nah, baik, anak-anakku, untuk penilaiannya nanti untuk tugas kelompok ini ada penilaian ya. Jadi penilaiannya itu yang akan Ibu nilai yaitu penguasaan materi. Ya, terus selanjutnya yaitu presentasi hasil diskusi, bagaimana kalian cara mempresentasikan, penggunaan bahasa juga Ibu nilai, dan bagaimana cara kalian mempraktikkan penataan produk yang sudah ada di depan kalian, produknya di sini ya, banyak ya. Dan yang akan Ibu nilai kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas seperti itu ya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke materi ya. Materinya tadi kalian sudah menyimak video pembelajarannya di sini. Ini materinya tentang penataan produk. Bagaimana memajang produk yang baik sesuai dengan SOP. Bagaimana memajang produk yang baik atau pengelompokan produk sesuai dengan kategorinya. Nah, bisa menyimpulkan tidak? Siapa yang dapat menyimpulkan dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan barusan? Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Oke, Jejen. Silakan, Jejen. Ya, silakan. Dalam produk yang dilakukan untuk agar konsumen berminat dan tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan. Kenapa produk memiliki beberapa tujuan yaitu kecantikan, interest, desain, and experience customer. Selain itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra niaga, meningkatkan pembeli, memperkenalkan barang baru, meningkatkan keuntungan. Ya, baik. Ya, tepuk tangan buat Jejen. Hebat ya, bisa menyimpulkan dari tayangan video yang sudah ditampilkan. Baik, Jejen, terima kasih, sudah sangat jelas sekali dan sudah sangat lengkap ya. Baik anak-anakku, di sini Ibu akan langsung ke materi saja. Kalian sudah duduk berkelompok. Ibu akan menjelaskan tentang penataan produk ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari penataan produk sendiri. Ini dikenal dengan istilahnya display ya, yaitu bisa juga visual merchandising. Nah, di sini adalah display pemajangan barang, merupakan salah satu aktivitas dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko. Output yang dihasilkan dari aktivitas yang satu ini berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan penjualan di dalam toko-toko retail modern yang memiliki format layanan sendiri ya. Jadi kalau di sini kalau swalayan itu kita melayani diri sendiri, self service ya. Artinya apa sih self service itu? Jadi barangnya diambil sendiri. Beda tidak kalau misalkan perbedaan belanja di warung dengan di supermarket itu seperti apa? Kalau di swalayan kita mengambil barangnya sendiri, kalau di warung diambil, betul, diambilin sama si ibu warungnya ya. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara belanja di supermarket dan di warung ya. Nah, di sini dengan kata lain, penataan produk adalah seni memajang, meletakkan, menyimpan barang dagangan dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Bisa kalian lihat gambar di samping ini. Nah, ini kan penataannya itu sangat menarik ya. Rapi, tersusun rapi, menarik, dan konsumen yang melihat pun akan langsung membeli barang tersebut ya, penasaran ya.
Baik. Nah, ini selanjutnya adalah pengertian display menurut para ahli. Yang pertama yaitu Ngadiman tahun 2008. Display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan, jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen tertarik untuk membeli. Kemudian menurut William, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang, mendorong keinginan membeli melalui daya penglihatan. Yang ketiga yaitu menurut Sophia tahun 2008, display adalah suatu menata barang yang mengarahkan pembeli agar tertarik untuk melihat, memutuskan untuk membeli. Kemudian menurut Bu Hari Alma, display adalah keinginan membeli sesuatu yang didorong oleh penglihatan maupun perasaan lainnya ya. Nah, ini adalah pengertian display menurut para ahli. Jadi semuanya hampir sama ya. Jadi tujuannya itu untuk menarik minat konsumen supaya membeli produk yang dipajangkan tersebut ya. Baik. Selanjutnya ini adalah tujuan dari penataan produk. Ada attention and interest customer dan juga ada desire and action customer. Nah, attention and interest customer yaitu menarik perhatian pembeli dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu dan sebagainya. Kalian mungkin yang sering belanja ke swalayan atau supermarket pernah kan melihat pada saat memasuki toko, wah tampilan tokonya itu menarik, banyak lampu-lampunya, nah banyak aksesoris yang lainnya. Nah, itu tujuan dari attention and interest customer ya, jadi menarik perhatian pembeli. Kemudian yang selanjutnya itu desire and action, yaitu menimbulkan keinginan memiliki barang yang dipamerkan. Setelah memasuki toko kemudian melakukan pembelian. Ini adalah desire and action customer. Jadi yang tadinya konsumen tidak mau membeli barang, tapi setelah melihat barang, memegang barang tersebut, akhirnya timbul keinginan untuk membeli, seperti itu. Baik. Nah, ini gambarnya ya, bisa kalian simak. Attention and interest customer, ada lampu-lampunya, ada dekorasi ya, seperti itu. Dan ditatanya itu semenarik mungkin. Nah, ini adalah contoh dari desire and action customer ya, bisa kalian lihat juga. Yang tadinya konsumen tidak akan membeli, akhirnya menimbulkan rasa ingin membeli. Mungkin ada yang mau bercerita pengalaman pada saat memasuki swalayan atau supermarket. Tadinya, wah yang ingin saya beli barang itu hanya 3 item. Misalkan saya akan membeli sampo, sabun, dan pasta gigi. Tahunya pas pada saat kalian memasuki supermarket, jadinya yang dibelinya jadi 10 item. Ada tidak yang seperti itu? Ada, sering ya, apalagi perempuan ya. Bagaimana pengalamannya? Coba, Dwi, silakan ceritakan pengalaman pada saat memasuki supermarket, tadinya akan membeli apa, tahunya membeli apa, seperti apa? Silakan. Ya, tadinya mau beli Oh gitu, lihat diskonan atau di skincare anak perempuan langsung menarik ya, karena anak perempuan itu pasti kalau melihat diskon, melihat kosmetik yang sedang diskon, wah ingin memborong semuanya ya. Seperti itu ya, itu adalah contoh dari desire and action customer ya. Nah, baik, selanjutnya anak-anakku, di sini adalah langkah-langkah pengelompokan produk sesuai dengan SOP ya, yang sudah tadi kalian sebutkan. SOP itu adalah standar operasional prosedur. Nah, yang pertama yaitu isi bagian depan etalase terlebih dahulu ya. Jadi pada saat kalian memajang produk, isi bagian depan terlebih dahulu. Jadi jangan dulu bagian belakang, tapi harus bagian depan. Tujuannya untuk apa?
Supaya supaya terlihat oleh konsumen, ya, supaya terlihat penuh produknya yang ada di atas shelving. Betul sekali. Yang kedua, di sini yaitu perhatikan warna produk. Nah, warna juga sangat mempengaruhi. Kan warna itu dari warna terang, sedang, dan gelap, ya, seperti itu. Kalau warna terang biasanya disimpannya di atas, tengah, atau bawah. Kalau misalkan ada 3 setting seperti ini, 1, 2, 3. Misalkan warna terang, sedang, dan gelap. Kalau yang terang itu di bawah, betul. Warna gelap itu di atas, paling atas. Kenapa? Karena kalau warna terang yang di setting bawah pasti terlihat, walaupun dipajangnya di setting paling bawah, ya, seperti itu. Jadi warna juga harus diperhatikan, ya, supaya memberi kesan yang segar dan menarik untuk konsumen, ya. Baik, selanjutnya ini adalah langkah selanjutnya, desain menarik sebagai jangkar. Nah, produk yang tidak atau kurang terkenal memiliki desain atau model yang sangat menarik dan inovatif, dapat diletakkan berdekatan dengan produk yang terkenal, justru akan didesain biasa saja. Nah, ini ada strategi dengan menggunakan desain yang menarik sebagai jangkar atau menarik yang disandingkan dengan produk yang sudah terkenal. Nah, di sini harapannya pengunjung akan tertarik untuk membeli keduanya karena 2 alasan, yaitu desain menarik dan merek terkenal, ya. Biasanya seperti itu, dipadu-padankan, ya, supaya menarik konsumen, ya. Tujuannya supaya konsumen membeli, ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu ini adalah produk laris di bawah. Jadi kalau untuk produk yang laris itu di displaynya itu di shelving paling bawah, ya. Dengan alasan pada toko retail produk yang laris diletakkan di bawah. Hal ini dilakukan karena produk tersebut akan tetap dicari oleh konsumen. Tidak peduli di mana produk tersebut diletakkan. Konsumen sudah hafal dengan bentuk produk tersebut sehingga mudah ditemukan. Sementara itu, produk yang kurang terkenal dapat diletakkan sejajar dengan pandangan mata pengunjung. Nah, bisa kalian melihat, ya, contohnya seperti ini. Ini ada mie instan, ya, dengan merek Indomie, ada juga dengan merek mie sedap, dan juga ada Sarimi, ya. Nah, mana yang di sini Indomie, Sarimi, dan mie sedap. Indomie ini produknya menurut kalian bagaimana? Paling laris, betul, dibanding mie sedap dan Sarimi. Maka oleh sebab itu Indomie ini disimpannya atau dipajangnya di shelving paling bawah, seperti itu. Pinter, ya. Kelas 11 BDP 2 ini pinter-pinter, ya, hebat, ya. Baik, kalian sudah memahami, alhamdulillah. Selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya yaitu kemasan besar di kanan. Produk dengan kemasan besar biasanya diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini dilakukan karena kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan, sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan semakin tinggi. Itu alasannya, ya. Jadi produk dengan kemasan besar disimpan di paling kanan karena kebiasaan kita kan tangan kanan kan untuk mengambil sesuatu itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi supaya yang besar itu pasti harganya kan akan lebih mahal dibanding produk yang kecil, betul tidak? Dibanding kemasan yang kecil, kemasan besar akan lebih mahal. Jadi makanya kebiasaan kita sebagai manusia akan selalu menggunakan tangan kanan terlebih dahulu sebelum tangan kiri, ya, seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya di sini adalah mengelompokkan produk dengan kategori yang sama pada tempat yang berdekatan. Nah, tempatkan juga produk pelengkap berdekatan. Hal ini dilakukan untuk membantu mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya. Contohnya apa coba? Produk satu dan produk pelengkap.
Misalnya apa? Mie instan dengan pintar seperti ini ya. Mie instan dan kecap pasti akan selalu berdekatan. Konsumen yang membeli mie instan pada saat melihat kecap, taunya kecapnya dibeli, mie instannya pun dibeli, apalagi ada saus sambalnya ya. Komplit ya, paket komplit pasti dibeli ya, seperti itu. Next selanjutnya yaitu, nah, tempatkan produk impulsif di kasir. Nah, ini kebiasaan pengunjung nih saat antri di kasir. Memperhatikan sekelilingnya, tempatkan beberapa produk yang unik dan menarik di area kasir. Hal ini juga dapat mengingatkan pengunjung akan kebutuhan dan juga menarik pengunjung untuk membeli jika harga produk tersebut terjangkau. Pernah kan kalian pada saat akan membayar produk yang ada di keranjang, tahunya pas pada saat melihat di kasir itu ada apa saja? Produk impulsif. Permen, apalagi? Coklat, apalagi? Aksesoris. Tuh. Nah, yang tadinya tidak akan membeli permen jadi membeli permen. Nambahkan produknya. Yang tadinya tidak akan membeli Kinder Joy bagi anak-anak pasti wah, betul, pasti tertarik Kinder Joy. Ya. Makanya kalau misalkan ibu belanja ya pada saat di kasir, anak ibu itu pasti kalau melihat Kinder Joy pasti langsung merengek-rengek. Jadi biasanya pas saat di kasir bapaknya langsung bawa anak keluar ya. Itu triknya ya supaya tidak membeli ya, karena keseringan juga kan tidak sehat juga ya. Terutama harganya cukup mahal ya. Itu ya. Nah, ini adalah strategi untuk memajang produk impulsif ya, seperti itu. Nah, baik anak-anakku, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, buatlah kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Baik. Coba kalian buat kesimpulan dari materi yang barusan sudah Ibu sampaikan. Silakan. Siapa yang berani? Ya, baik Azkia. Silakan Azkia. Setelah yang saya dapat dari materi, yaitu pengertian menentukan antara lain kemudian banyak kesimpulan di antaranya yaitu ada display, visual identity, display presentation, dan lain sebagainya. Display atau pengertian barang merupakan salah satu aktivitas dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko. Untuk yang dihasilkan dari aktivitas yang satu ini berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan penjualan di dalam toko atau retail modern yang memiliki format layanan mandiri atau swalayan seperti minimarket, supermarket maupun hypermarket. Dengan kata lain, kata produk adalah seni media meletakkan minimal barang bangunan dengan tujuan untuk menarik perhatian pembeli atau konsumen. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, hebat Azkia ya, bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi intinya di sini kenyamanan dan kemudahan sangat dibutuhkan dan disenangi oleh konsumen. Saat calon pembeli nyaman, mereka akan dengan senang melihat dan memilih produk yang dicari. Hal ini tentu akan membuat calon pembeli lebih betah di toko guna mencari atau membeli produk yang mereka butuhkan. Apalagi kalau misalkan swalayan itu swalayan yang luas ya, seperti misalkan Carrefour, Giant, Hypermart itu kan luas ya. Jadi membuat membuat konsumen itu akan nyaman dan lama betah berada di dalam toko ya, keliling masuk lorong 1, lorong 2, lorong 3 seperti itu ya, dan sambil membeli dan memilih produknya ya. Nah, baik anak-anakku, materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini cukup sekian. Nah, ini adalah tugasnya ya. Tugas kalian, ada tugas kelompok maupun nanti di akhir ada tugas individu ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kelompok 1 dan 2. Tadi kelompok 1 itu siapa? Oke, Ibu di sini ketua kelompoknya siapa? Iya, ini ketua kelompoknya ya. Baik, kelompok 1 dan 2. Kelompok 2 siapa? Ya, ketua kelasnya?
Mamai, ya, ketua kelasnya adalah Mamai, ya. Ini adalah tugasnya, kalian kategorikan produk food, ya, dan non food, kemudian pajanglah sesuai SOP, ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya sama, kategorikan produk food atau istilahnya pemakanan dan produk non food, kemudian pajanglah sesuai SOP. Produknya ini yang di depan kalian nih. Ini sudah Ibu acak-acak, ya. Jadi kalian di sini harus teliti, ya. Harus teliti dalam memilih produk. Jangan sampai produk non food dipajangnya berdekatan dengan produk food. Misalkan di sini produknya ada lemonia. Tahunya kalian pajang dengan sabun nuco sama-sama hijau, ya. Nanti bisa salah ini, bisa salah arti, ya. Dikiranya nuco ini adalah coklat, ya, karena sama-sama hijau, ya. Jadi kalian harus teliti itu di sini produknya sudah Ibu acak, ya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, ketuanya siapa? Ya, ketuanya Dwi. Baik, kelompok 3 tugasnya mengkategorikan produk basic lokal. Ya, ada yang tahu tidak basic lokal itu apa? Iya, produk 9 bahan pokok itu adalah produk basic lokal. Kelompok 4 siapa? Baik, Salsa dan Wiwin. Ketuanya siapa? Wiwin. Baik, ketuanya Wiwin. Tugasnya yaitu mengkategorikan produk body care. Kemudian pajanglah sesuai dengan SOP. Ya, paham ya? Jadi di sini kalian kategorikan dulu produknya. Setelah itu kalian pajang, kemudian kalian presentasikan apa yang sudah kalian pajang tadi, ya. Jadi kelompoknya, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil hasil display yang sudah kalian pajang. Tapi produknya dikategorikan dulu, ya, seperti itu, ya. Baik, seperti itu. Nanti ada tugas perorangan juga, itu akan di akhir. Kalian mengerjakan LKPD halaman 3 bagian A, ya. Nah, tadi ingat kan penilaiannya untuk masing-masing kelompok harus kompak, ya. Terus bagaimana kalian cara mempresentasikannya yang baik seperti apa, ya. Baik, Ibu beri waktu, ya. Ibu beri waktu dulu kalian untuk mengkategorikan produknya, kemudian kalian pajang, ya. Ibu beri waktu 10 menit. Kalian tulis dulu saja untuk kategori produknya, nanti sambil dipresentasikan. Yang termasuk kategori produk food apa, kalian tulis dulu. Yang termasuk kategori non food apa, ya. Terus kategori basic lokal itu apa saja, 9 bahan pokok itu apa. Nah, di sini yang kategori produk body care itu barangnya apa saja, ya. Kalian tulis dulu, mereknya boleh, mereknya bebas, ya. Boleh kalian diskusikan dengan teman sesama kelompoknya, kemudian nanti kalian presentasikan di depan, ya. Baik, Ibu beri waktu 10 menit, silakan. Ibu, Ya. jadi kalau kelompok 1-2-nya jadi 2 kategori. Untuk kelompok 1-2 soalnya sama. Nanti kita ada perbandingan nih. Mana yang paling bagus, mana yang nilainya paling tinggi, ya. Itu sama. Soalnya mengkategorikan produk food, kalian tulis aja dulu produk food itu apa saja. Boleh dari jenis, boleh dari merek, ya. Kemudian kategori produk non food itu apa saja. Nanti kemudian presentasikan dan pajang langsung, ya, di gondola atau di shopping yang sudah Ibu sediakan di sini, di kelas ini. Ya. Bebas.
Mau berapa kategori bebas kalian pajangnya. Yang penting produknya sudah ibu acak-acak di sini kemasannya. Nanti kalian tinggal memilih, butuh ketelitian ya, butuh ketelitian mata ya, dan mengenal produk tersebut. Sudah selesai? Belum. Ayo, waktunya tinggal 3 menit. Jadi nanti pada saat kalian memajang barang, kelompok 1 dan 2 barengan. Ya. Kelompok 1 dan 2 itu barengan untuk memajang produknya. Ya, jadi harus cepat. Ya, cepat untuk memilih kategori produk yang akan dipajang. Kelompok 1 dan 2 itu barengan. Nanti untuk presentasinya ya masing-masing ya. Ya, Pepen coba maskernya tetap dipakai, Nak. Ya, tetap dipakai ya maskernya, jangan dibuka ya. Supaya lebih sehat, lebih higienis ya. Nah, gitu. Sasa, kenapa ngelamun aja sayang? Apa? Habis diputuskan? Astagfirullah ya. Sasa, jangan ngelamun. Laki-laki itu banyak, Sasa ya. Silang 1 tumbuh 1000 ya. Oh, Jeje juga sama. Jeje apa? Wah. Ayo semuanya kerja sama, jangan hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan, tapi semuanya ikut terlibat dalam tugas kelompok ini. Salsa yang baru diputuskan katanya ya sedih, terlihat sedih, melo ya. Mama ya aja yang diputuskan sama Jejen tetap ceria ya. Mama yang diputuskan sama Jejen di sini tetap ceria, bagus ya, harus profesional ya. Harus tetap menjalin silaturahmi ya, tetap berkawan, berteman dan bersahabat. Sudah ya? Oke, waktunya sudah habis. Baik, kelompok 1 dan 2 sudah mengkategorikan produknya apa saja. Sudah ditulis ya, produk food dan non food itu apa saja. Nanti kalian presentasikan, kemudian kalian pajang di gondola atau selfie yang sudah tersedia di kelas ini ya. Baik anak-anak, coba silakan maju ke depan untuk kelompok 1 dan 2 ya, silakan. Awas, hati-hati sayang, ini kabel. Nah gitu. Nah, ini produknya itu, wah, udah ibu acak-acak nih ya. Produk food dan non food itu ini sangat bercampur ya. Kemasannya sudah ibu random ya. Nah, coba kalian di sini pajang saja dulu ya. Tadi kan tugasnya itu kategorikan produk food dan non food ya. Kalian kategorikan, lalu kalian pajang, lalu kalian presentasikan. Seperti itu, paham?
Ya. Oke, terima kasih. Silakan diberi waktu 5 menit untuk memajang. Silakan. Ayo, ada produk food dan non food. Nih di keranjang juga ini ada produk non food. Kalian bebas memajangnya. Yang penting sesuai dengan SOP yang tadi sudah Ibu jelaskan di materi hari ini. Pepen, jangan berebut Pepen. Tertib ya kalian. Ya, silakan. Di sini ada mie instan, ada minyak goreng, ada teh celup ya, ada kopi, ada moto, ada apa lagi nih? Ada saplin lantai dan juga ada pasta gigi. Ayo. Di mana coba? Kalian di sini bebas ya, ada 4 helping di sini, jadi kalian bisa penuhi dulu. Memajangnya sesuai dengan SOP, sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Ayo. Yang barangnya sudah diambil sama temannya, jangan diambil lagi ya. Kalau tadi kalian menyimak pembelajaran hari ini yang tadi ditayangkan oleh PPT, kalian pasti akan lebih paham. Mereknya bagaimana, warnanya bagaimana, kategori produknya seperti apa, ya. Kelompok 3 dan 4 tenang, karena soalnya kalian berbeda ya. Ada kopi, ada teh, ada energen. Saya jangan disatukan semuanya, walaupun di sini produk foodnya semuanya food seperti cracker, gula, kopi, tapi kalian harus bisa mengkategorikan sesuai kategorinya. Wah, kelompok 2 sudah selesai ini. Sedikit lagi. Ayo. Sudah? Mana yang akan memulai untuk presentasi? Silakan di depan sini. Ya, silakan di depan supaya teman-teman yang lain bisa melihat hasil presentasinya. Sebentar, untuk kelompok 1 selesai, supaya sama-sama menyimak. Selesai, kita geser mejanya sebelah sini supaya luas. Ya. Oke, kelompok 1 Mamai, kelompok 1 Azkia, Heni dan Anjar. Ya, di sini kalian bagi-bagi tugas ya. Siapa yang opening, greeting, siapa yang menjelaskan produk, dan yang closing siapa. Jadi supaya tertib ya. Setiap kelompok harus seperti itu ya. Jadi tidak hanya satu orang yang menjelaskan dari opening, greeting, menjelaskan sampai menutup ya. Jadi supaya adil. Yang lainnya saling kerjasama. Kelompok 1 siap? Ya, baik, silakan Azkia. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada tugas kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan pajangan yang sudah dipajang. Ya. Sebelumnya saya Azkia di sini akan mempresentasikan bersama teman-teman mengenai produk yang sudah kami pajang. Ya, silakan. Yang pertama kami lakukan adalah mengkategorikan terlebih dahulu produk food dan non-food. Untuk produk food sendiri ditaruh di paling atas, disimpan. Ya. Untuk produk yang di atas ini ada kategori food, yaitu dairy dan lemonia.
Untuk mereknya juga menghadap ke depan karena agar memudahkan para konsumen. Dan yang samping kedua ini ada lokal basic, yaitu minyak, gula, teh, kopi, mie, dan kecap. Ya. Dan di samping ketiga ini ada produk non-food yaitu body care. Ya, ada Soklin, ada sabun mandi ya, pasta gigi dan juga pewangi pakaian ya. Baik, tepuk tangan ya. Oke. Ini adalah kelompok 1 ya. Nanti baik. Sudah? Tambahan. Silakan. Kenapa kita tata seperti ini? Karena supaya bisa mempermudah customer. Jadi misalkan nih, ini tuh kan bisa simpan bawah ada yang share. Di katanya tuh kayak sabun mandi dekat Ciptaden supaya tujuannya tuh jadi pas customernya membeli sabun mandi, karena ingat ada Ciptaden itu kan satu paket dalam pakaian body care. Jadi kita didekatkan pemajangannya. Iya. Sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi di berdekatan antara pasta gigi dengan sabun mandi. Yang tadinya konsumen hanya membeli sabun mandi saja, tahunya melihat di sampingnya ada pasta gigi, jadi kemudian membeli juga ya, double ya, sabun mandi dan pasta gigi. Ya, alasannya seperti itu, bagus. Kita cek ya, kita cek samping pertama, kedua dan ketiga. Nah, ini adalah produk makanan. Katanya yang pertama dipajang adalah produk cracker ya. Ini sesama cracker, betul. Yang kedua, nah ini baru shopping kedua sayang. Ini kan ada 4 shopping. Alangkah lebih baiknya seharusnya ini kan ada energen, ada kopi, ada teh. Ini adalah satu kategori. Ini adalah namanya produk breakfast. Apa itu? Untuk sarapan, betul. Jadi energen, kopi dan teh ini satu kategori. Dan gula boleh satu kategori ya. Kemudian ini kan ada minyak goreng nih ya, ada minyak goreng, ada mie instan, ada kecap, itu satu kategori juga. Jadi seharusnya ini bisa dipindah ke shopping paling bawah untuk produk non food ya, seperti itu. Nah, ini dipajang minyak goreng, apalagi kecap dan mie instan. Nah, kalau seperti ini kan shoppingnya terlihat penuh semuanya ya, seperti itu. Paham ya? Ya, sudah betul sebenarnya untuk mengkategorikan produk food dan non foodnya, tapi di sini harus lebih teliti lagi ya, karena ada produk breakfast yang kalian ambil dan juga ada produk lokal basic ya, jadi dikategorikan dengan yang sama ya. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Bagus. Kita sekarang menuju kelompok 2. Silakan kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nawina Sayati. Nama saya izin Maulana, nama saya Berkaya. Ya, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pajangan kami. Ada produk food dan non food. Produk food dan non food, ya silakan. Food terdiri dari geri salut, lemon minyak. Itu ada di samping paling atas. Ya. Untuk samping kedua terdiri dari mie, Ya. kecap, teh, Ya. sama gula. Iya. Ini dipajangnya di shopping kedua ya. Baik. Shopping ketiganya apa? Samping ketiga ada barang non food, yaitu ada home care, kategori home care. Kategorinya home care. Ya. Ada Rapika, Pinto, Doni, Nupo, dan Sofian. Baik. Home care itu apa sih? Produk home care itu artinya apa? Produk untuk kebersihan rumah ya, home care. Nah, baik, oke. Sudah? Untuk pajangan juga kami menghadap ke depan. Ya, mereknya menghadap ke depan. Customer mencari produk yang diinginkannya. Betul. Selanjutnya? Cukup. Baik, silakan tutup closing.
dari kelompok ya dari kelompok kedua untuk presentasi, maaf bila ada kesalahan. Ya, baik. Tepuk tangan dari kelompok dua. Kita beri semangat untuk kedua kelompok ini ya. Baik, kita koreksi dulu. Tapi yang pertama ini adalah produknya food cracker. Ini adalah makanan ringan, betul. Yang di samping kedua ini adalah basic lokal karena produknya ini satu ya, beda yang satu berbeda tidak apa-apa. Ini ada gula, ada minyak goreng, ada mie instan dan juga ada kecap, betul. Satu kategori. Dan di samping ketiga ini ada clean, ada pembersih lantai maksudnya, ada juga sabun mandi, pewangi pakaian dan juga perapi pakaian. Betul. Nah, seperti ini adalah pemajangan produk yang baik sesuai dengan SOP, begitu ya. Baik, kita tepuk tangan untuk kedua kelompok yang sudah tampil dan berani maju ke depan. Hebat-hebat semuanya ya. Silakan untuk kembali ke bangkunya. Kemudian di sini adalah kelompok ketiga. Ayo silakan Neng. Kelompok ketiga kategorikan produk basic lokal. Silakan. Dipajangnya di sebelah sini saja supaya terlihat oleh teman-teman kalian. Produk basic lokal. Jadi satu shelving saja. Atau dua shelving juga boleh. Ya, salah kenapa? Ya, kelompok 4 adalah body care. Ya sudah, kita baju aja dua-duanya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti presentasinya baru masing-masing. Silakan. Kelompok 4 maju. Untuk produk body care, ya. Nah, gitu. Jangan sampai tertukar antara lokal basic dengan produk yang non food ya. Ini saru ya, ada minyak goreng, ada juga apa ini? Pembersih lantai, warnanya sama ya. Ayo, waktunya 3 menit lagi, silakan. Lebih cepat lagi. Untuk memajang produknya. Baik, silakan yang akan presentasi itu kelompok 3, dimulai dari kelompok 3, silakan Neng. Ayo. Teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri, saya Lisa ini. Ya, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kami yang dengan kategori Lokal basic, oke. Produknya apa saja? Untuk pemajangannya yang akan desa, mie instan, karena tadi akan dipalingkan karena kapasitasnya kecil. Ya. Yang kedua ada minyak sama gula. Ya, minyak dan gula ya. Ini semuanya lokal basic ya, ada kecap, ada mie instan, ada minyak dan juga ada gula ya. Untuk pemajangannya sendiri, merek harus fresh atau betul, mereknya harus fresh. agar saking semen mudah untuk mencari produk tersebut. Betul. Pemajangan juga harus setting up atau dimulai dari paling depan agar shelving terlihat penuh. Oke, betul. Ya, beri semangat buat kelompok 3 dan 4. Sudah? Sudah. Oke.
Oke, kita sama-sama koreksi ya. Ya, betul. Sudah? Tidak ada koreksi? Ini sudah baik pemajangannya. Mie instan, barang yang ringan berada di samping paling atas. Barang yang berat seperti gula dan minyak ini di samping bawah ya. Ini karena produknya satu kategori produk basic vokal ya. Oke, tepuk tangan. Tidak ada koreksi ya, hebat. Next, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan Neng, ini untuk produk body care ya, silakan. Presentasikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kusni Salsabila. Nama saya Mirin. Ya, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan produk yang diketahui kami. Ya, Di sini kami menata produk produknya. body care ya. Untuk produk yang paling panjang, semua mereknya menghadap ke depan. Merek menghadap ke depan, bagus. Sebenarnya dalam kali barang yang dibutuhkan. Ya, betul. Kami menyimpan pasta gigi dan sabun Berdekatan. bahan pelengkap. Ya, Karena ketika customer membeli pasta gigi dan melihat sabun mandi, customer akan teringat akan kebutuhannya. iya, betul. Ya, closing silakan. Ya, seperti dari kelompok 4. Maaf apabila banyak kesalahan. Ya, baik. Semangat. Kita beri semangat untuk kelompok 3 dan 4. Kita koreksi kelompok 4 ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Ada pasta gigi, ada sabun Nuvo warna biru dan sabun Nuvo warna hijau. Nah, ini betul ya pemajangannya. Jadi tidak diselang-seling antara hijau, biru, tapi kategorikan dengan warna yang sama. Hijau ya kelompokkan dengan warna hijau, yang biru kelompokkan dengan warna biru ya. Nah, ini bagus semuanya. Merek tidak ada yang terbalik ya, pemajangannya tidak ada yang terbalik karena itu sangat vital ya, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau merek dalam pemajangan produk itu tidak boleh terbalik atau terjungkir ya, dan kemasannya menghadap ke depan face, betul, kategorinya sama ya. Hebat ya. Silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok teman-teman di sini ya. Nah, dari hasil kerja kelompok tadi yang sudah presentasikan, coba ada yang mau menyimpulkan tidak? Ada yang berani menyimpulkan seperti apa sih pemajangan produk yang baik dan benar itu seperti apa? Ayo, ada yang berani? Ya, Dewi Septi, silakan. SOP dalam pemetaan produk merupakan suatu langkah yang menentukan pemetaan produk yang dijadikan sebagai pemetaan Ya, untuk menarik perhatian konsumen. Dengan adanya SOP dalam pemetaan produk, maka barang-barang yang dicocokkan di supermarket dengan pasti akan tadi. ya betul. Ya, betul. Hebat. Dewi bisa menyimpulkan produk ya yang tadi yang sudah kalian pajang, yang sudah teman kalian presentasikan ya. Baik, jadi di sini intinya dalam mendisplay suatu barang itu yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama harus terlihat menarik ya. Untuk merek harus menghadap ke depan, betul. Terus untuk kategorinya itu sesuai kategori ya. Ada lokal basic, ada barang non food itu body care, home care, skin care, itu harus satu kategori ya. Dan di sini tujuannya itu mengapa sih penataan produk ini harus baik dan benar? Yaitu kan tujuannya yang tadi, attention and interest, desire and action customer ya. Menarik perhatian pembeli, kemudian konsumen akan membeli produk tersebut ya. Selain itu mempunyai tujuan untuk menciptakan citra niaga, meningkatkan pembeli, memperkenalkan barang baru dan meningkatkan keuntungan. Seperti itu ya. Baik, hebat-hebat semuanya. Baik anak-anakku, kemudian selanjutnya ini ada LKPD ya. Bisa kalian kerjakan soalnya tadi yang bagian A itu. Silakan untuk KM-nya untuk membagikan ke teman-temannya. Ya.
Silakan yang sudah dibagikan, yang sudah mendapatkan LKPD, langsung bisa mengerjakan ya. Silakan kerjakan masing-masing. Ini bukan tugas kelompok ya, tapi dikerjakan oleh individu. Jawabannya kalian ini ya langsung dijawab melalui Google Form ya, supaya mudah ya, supaya penilaiannya akan langsung keluar ya. Jadi soalnya tadi di LKPD sudah diberikan oleh teman kalian, kalian mengerjakannya lewat Google Form saja ya, supaya memudahkan ya. Baik, waktunya 3 menit lagi, silakan. Untuk LKPD-nya, teman kalian yang tidak masuk itu tetap harus mengerjakan LKPD ya. Ingatkan kembali kepada teman-temannya yang tidak masuk. Jadi LKPD-nya tetap harus dikerjakan ya, diselesaikan. Bisa pengerjaannya itu kalau tidak sekolah berarti pengerjaannya di rumah. Dan untuk LKPD sendiri nanti kalian kalau untuk tugas rumah, tugas pekerjaan rumah, kalian harus ditandatangan oleh orang tua kalian ya, di paraf ya. Baru ibu akan memberikan nilai di LKPD tersebut ya, supaya orang tua kalian mengetahui ya, betul kalian telah mengerjakan, menyelesaikan tugasnya ya. Susah-susah tidak soalnya? Ada yang gampang, ada yang sukar ya, ada yang mudah sekali. Ada yang mudah sekali, ada yang sangat mudah, ada juga yang sukar. Ya sengaja ya, ibu memberikan soalnya seperti itu supaya kalian bisa berpikir kritis ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ini seperti apa ya, dan nanti nilainya pun ini ya bagus, sudah hampir semuanya mengerjakan ini. Yang jangan sampai terlewat ya, ibu lihat di sini masih ada soalnya yang terlewat. Sayang ya, waktunya masih ada 2 menit lagi. Besok libur, kata siapa? Pepen besok libur. Pepen pengennya libur terus nih. Liburnya nanti ya, hari Minggu ya, karena di minggu ini kita tidak ada tanggal merah ya, jadi tetap harus masuk Senin sampai Sabtu. Masuk. Ini kita baru hari Rabu kan. Kamu sudah nggak kuat, sudah tidak kuat untuk malam mingguan ya kayaknya ya, sepertinya ya. Aduh, sudah pengennya malam minggu terus nih Pepen ya.
Baik, selesai ya. Waktunya sudah habis ya. Ya, baik. Coba nomor 1 langsung jawab. Soal langsung jawab ya. Kita bahas di sini supaya kalian pun sama-sama memahami ya. Supaya kalian sama-sama memahami di sini. Untuk nilai sudah muncul ya. Baik, Ibu sebutkan ya nilai-nilainya ya, supaya kalian mengetahui. Ibu sebutkan di sini Azkia 85 ya. Pepen kenapa nih? Pepen 65 ya. Aduh Pepen ya. Jejen 90 wow. Mamai 75. Wah, Mamai kalah sama Jejen ya. Karena kenapa? Baru diperiksa sama Jejen ya. Lanjut di sini Dwi 95 hebat. Nelpi 80 ya, bagus. Wiwin juga sama 95 ya. Hebat Wiwin, sama kayak Dwi ya. Selanjutnya Salsa di sini kok sama nilainya sama Pepen Salsa. Salsa sama Pepen kok sama nilainya 65. Aduh janjian mereka ya. Singkatkan lagi belajarnya ya Neng ya. Oke, selanjutnya Anjar. Bagus, Anjar 85 hebat ya. Henny nilainya 90 ya. Hebat, pintar semuanya ya. Baik, itu nilainya sudah langsung muncul. Nah, enaknya di kalian mengerjakan di Google Form itu seperti itu ya. Jadi nilainya itu lebih cepat keluarnya ya, supaya kalian tahu nilainya berapa ya. Baik, anak-anakku, di sini soal yang paling sukar itu nomor berapa coba? Kita bahas yang paling sukar saja. Yang nomor 4. Ya, nomor 4 boleh dibacakan oleh Jejen. Silakan Jejen. Dalam pemasaran, kegiatan yang sekali merupakan bagian promosi produk yang sering disebut sebagai Jawabannya apa? D. Ya? Promotion. Ya, baik. Di sini soalnya yaitu dalam pemasaran, kegiatan display merupakan bagian promosi produk yang sering disebut sebagai A. The silent salesman, B. The great salesman, C. Ice salesman, D. Silent promotion, E. Ice promotion. Jawaban yang betul adalah yang A, betul. Tadi yang menjawab A itu betul ya. Itu adalah jawabannya the silent salesman ya. Mengapa the silent salesman? Karena promosi ya diam, iya kan? Barang yang dipajang di gondola, barang yang dipajang, yang didisplay di shopping, itu kan tidak dapat berbicara kecuali kalau ada pramuniaga yang nyamperin ya, yang menerangkan produk tersebut, ada SPG-nya, ada SPB-nya. Baru itu. Kalau untuk produknya kan diam ya, hanya dipajang oleh pramuniaganya. Makanya di sini jawaban yang paling tepat adalah the silent salesman. Oke ya. Tadi ada yang salah, di sini banyak yang terkecoh jawabannya ya. Betul ya, jawabannya itu yaitu A. Ada yang suka lagi tidak? Cukup ya. Baik, kalau untuk teman yang muda tidak perlu dibahas ya, karena ini semua materinya sudah Ibu sampaikan ya. Baik. Nah, anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sangat luar biasa, hebat-hebat semuanya ya. Tugas BDP 2 ini hebat-hebat semuanya. Kelasnya itu kelas yang aktif ya kalian. Dan tadi pada saat kalian presentasi di depan pun, Ibu melihat kerjasama yang baik ya. Tidak ada yang malas ya, semuanya kerjasamanya bisa dilakukan dengan baik ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, nah ini untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Ya, di sini Ibu akan membahas materi yang pertama itu syarat-syarat display produk. Yang kedua adalah jenis-jenis display dalam penataan produk. Ya, ini pertemuan selanjutnya. Nah,
materi selanjutnya ini akan selalu berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Jadi kalian jangan melupakan materi yang sudah diterima, materi yang sudah disampaikan oleh ibu bapak guru kalian, dilupakan begitu saja. Tidak boleh ya. Tetap itu karena akan berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Oke, semuanya hebat-hebat, bagus. Ibu melihat kekompakan kalian, keaktifan kalian. Semuanya di sini sangat berantusias untuk menerima pembelajaran di hari ini. Ya, tepuk tangan semuanya. Dan tepuk tangan juga untuk memperoleh predikat nilai yang baik tadi ya. Hebat semuanya ya. Baik anak-anakku, untuk hari ini cukup sekian. Kalian akan pergantian jam ya. Akan pergantian jam di jam ketiga dan di jam keempat ya. Tetap semangat, jaga kebersihan kelasnya ya. Jadi pada saat pergantian jam itu ibu sangat berharap kalian tetap tenang berada di kelas. Kalau ada yang mau ke belakang ke toilet silakan bergantian. Jangan sampai guru keluar, anak-anaknya ikut keluar juga ya, kelas jadi kosong ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dan untuk yang akan ke kantin itu tetap kita disiplin ya, itu harus di jam istirahat. Yang mau membeli minum, makanan tidak boleh pada saat pembelajaran, tapi itu akan dilakukan pada saat jam bel istirahat ya. Karena ibu pun pernah mengalami kejadian ibu mengajar di jam ke-4 ke-5, itu anak-anaknya sibuk, ada yang ngemil, ada yang masih makan ya. Jadi tidak kondusif kelasnya ya. Jadi supaya tertib, disiplin ya, kita harus selalu ciptakan budaya seperti itu ya. Harus mempunyai karakter yang baik, disiplin, mandiri, kreatif dan inovatif ya. Baik, untuk selanjutnya kita tutup saja, kita akhiri pertemuan hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk KM-nya silakan. Oh ya, untuk LKPD-nya kalian kerjakan materi selanjutnya untuk tugas di rumah ya. Jadi jangan lupa diparaf oleh orang tua kalian ya. Ya, baik, silakan Jejen untuk menutup kegiatan di hari ini. Mohon perhatian. Siap. Udah siap, sudah. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu, sudah? Bu Ira. Iya, alhamdulillah. Ini waktunya saya kelewat atau kurang ya Bu Pak? Lewat 10 menit kayaknya Bu, tapi nggak apa-apa. Karena tadi mulainya itu kan lebih ya tadi, makanya saya Iya. pas timernya bunyi, wah ini sudah cukup gitu. Sudah cukup Iya. 90 menit. Bagus Bu. Aduh, bagaimana Ibu Bapak?